yang menarik adalah soal ekosistemnya. Iya. Anda bekerja sama dengan tadi sisternya si Vigreen begitu Vigreen, ya Pak ya? betul. Dengan adanya Vigreen, karena ini adalah sister company kita sendiri, Ya. maka semua pembeli mobil VinFast itu akan mendapatkan free charging selama 3 tahun. Gitu. Jadi dari sekarang sampai tahun 2028, itu customer kalau nge-charge di jaringan Vigreen itu tidak perlu istilahnya bayar lagi. Gitu. Dalam 3 tahun, lumayan Betul, banget tuh ya betul. Pak? Iya, itu sangat lumayan. Hemat BBM, hemat listrik. Iya. Mantap, luar biasa. Berarti Vigreen ini apakah salah satu cara nih Pak untuk VinFast meningkatkan pengalaman harian pengguna EV begitu ya bagi konsumen Indonesia pada umumnya? Iya, jadi Vigreen ini adalah salah satu cara kami adalah istilah real action untuk menjawab concern dari pelanggan yang masih ragu sebelum beli mobil listrik, nanti charge-nya gimana ya, kemudian mahal apa enggak ya, terus ada di mana aja. Nah, kami jawab dengan hal ini. Gitu. Nah, sedangkan kalau ingin misalnya menjawab bahwa pelanggan tuh lebih pengen misalnya mencoba dulu familiarity dan sebagainya mengenai kendaraan VinFast, itu ada sister company kami satunya lagi yang Green SM. Atau orang dulu sebutnya Sang SM ya, taksi hijau di Jakarta, tapi sekarang menjadi Green SM. Nah, itu juga bagian dari ekosistem kami yang ada di Indonesia. Oke, Pak, sekarang kita ke distribusi ya Pak ya. Bagaimana VinFast mengembangkan jaringan dealer dan juga kapasitas purna jualnya nih Pak Keri? Kalau per saat ini dealer kami ada 24 dealer di seluruh Indonesia. Akhir bulan ini akan buka lagi 6, sehingga akhir bulan ini kami akan menjadi 30. Target kami di akhir tahun ini kami coba mengejar antara 80 sampai 100 outlet di Indonesia. Nah, ini juga mungkin target yang kami bilang sangat ambisius, tapi kami confident ini bisa tercapai. Karena tadi saya ambil ternyata banyak dari pelosok-pelosok itu banyak juga saya pengusaha yang menyatakan tertarik untuk jadi dealer VinFast setelah melihat ekosistem yang ada. Nah, sedangkan untuk jaringan after sale sendiri, karena kami melihat bahwa after sale adalah kunci keberhasilan sebuah brand di sebuah market, sehingga selain mengandalkan dealer kami sendiri, kami juga menjalin kerjasama dengan bengkel pihak ketiga. Jadi kami mentargetkan sampai akhir tahun itu kami sudah menjalin kerjasama dengan kurang lebih 500 jaringan after sales. Gitu, karena mungkin orang belinya memang di Jakarta, tapi nanti kan dia pakai ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami ingin memastikan bahwa kemanapun istilahnya customer itu pergi, jika mereka membutuhkan layanan after sale akan mudah ditemukan. Sehingga strategi yang kami tempuh adalah menjalin kerjasama juga dengan pihak ketiga, bengkel-bengkel independen pihak ketiga. Yang kami sudah nanti latih teknisinya, kami sertifikasi, kami berikan akses ke sistem kami, dan juga mereka menggunakan original part dari VinFast. Jadi sebenarnya layanan antara di dealer maupun di third party workshop ini memiliki standar yang sama. Oke, menarik. Artinya yang bikin confident ya Pak Keri ya, karena ternyata bukan hanya kota-kota besar saja yang pasarnya cukup oke, ternyata di daerah-daerah pun pasarnya cukup oke ya Pak ya. Ya, itu yang kami lihat juga, karena dari 24 dealer saat ini yang kami miliki itu justru misalnya 7-nya ada di Jawa Timur. Itu juga sudah tersebar misalnya di Jember ada, di Malang ada gitu. Jadi kami sudah melihat ternyata di daerah-daerah kecil ini kesadaran mereka untuk beralih dari kendaraan konvensi menjadi listrik itu udah cukup tinggi. Mungkin mereka kan sekarang juga udah mengikuti perkembangan dari sosial media, dari berita semua, keunggulan atau benefit dari menggunakan mobil listrik gitu ya, sehingga mereka tertarik. Nah, sehingga kami melihat potensi itu yang harus dioptimalkan dengan membawa VinFast ini semakin dekat ke mereka. Gitu. Oke, nah kalau soal penjualan nih Pak, kira-kira penjualannya lebih oke di kota-kota besar atau malah di daerah-daerah nih Pak, dengan ada hal-hal seperti ini? Dari 1 tahun itu yang kami melihat penyebarannya memang masih terkonsentrasi di kota besar. Misalnya di Jabodetabek, di Surabaya, di Bandung gitu. Tapi kami menyadari itu mungkin ya karena dealer kami belum ada di wilayah-wilayah misalnya provinsi di luar itu gitu ya, di luar Jawa belum semuanya tercover, sehingga itu yang justru kami lihat sebagai peluang untuk kami optimalkan secara coveragenya, sehingga tim kami saat ini istilahnya aktif untuk mengapproach potensial investor atau dealer yang ada di daerah, ataupun kalau misalnya
seperti yang tadi saya cerita, ada pengusaha mereka tertarik untuk menjadi mitra kami, tentu bisa datang ke kami untuk bisa menyatakan minatnya, nanti kami survei dan untuk mengikuti proses berikutnya gitu. Oke, menarik sekali. Pak, selain melayani pembeli individu begitu ya, apakah Finfast juga menargetkan armada transportasi online, program kendaraan listrik perusahaan, atau bahkan kendaraan listrik roda 2 nih Pak? Iya, kalau mengenai fleet, kemudian ride hailing, dan lain sebagainya itu tentu menjadi target utama kami gitu ya. Karena memang sekarang juga banyak tren yang istilahnya customer itu lebih prefer menggunakan ride hailing gitu kan. Jadi sekarang jumlahnya makin bertambah dan juga dari perusahaan-perusahaan ini semakin sadar mereka beralih dari combustion engine menggunakan kendaraan listrik. Demikian pula dengan misalnya BUMN atau perusahaan-perusahaan itu karena mereka lebih pengen efisiensi dalam hal pengeluaran misalnya biaya bahan bakar sebelumnya ya. Sekarang dengan misalnya kendaraan listrik bisa jadi lebih hemat gitu. Jadi itu menjadi salah satu memang pilar atau target customer utama kami. Potensinya cukup besar ya Pak ya? Betul, potensinya sangat besar dan setiap tahun kami terus berkembang. Baik Pak Keri, ini yang menarik adalah Finfast ini kan tadi dari mobilnya oke, penjualannya oke, begitu ekosistemnya juga akan segera dibangun. Nah, yang menjadi pembeda Pak dari Finfast dengan perusahaan-perusahaan dari electric vehicle yang lain itu seperti apa sebetulnya Pak? Ya, jadi bagi kami Finfast di sini selain misalnya produk line up yang lengkap, terus kemudian layanan purna jual yang mumpuni tersebar luas gitu ya. Tapi yang kami yakin menjadi pembeda adalah dalam hal ekosistem ya. Jadi di sini kita ekosistemnya lengkap mulai dari pabrik kami bangun sendiri, pabrik kami 170 hektar gitu ya. Itu nanti selain pabrik kami juga akan nanti istilahnya supplier pendukung juga di lokasi yang sama ya. Nah, kemudian setelah pabrik kami juga memiliki V-Green ya sebagai penyedia charging operatornya, charging company-nya. Jadi tidak perlu takut lagi kesulitan untuk melakukan charging, plus kita berikan misalnya free charging sampai dengan 3 tahun. Nah, yang menjadi kekhawatiran berikutnya adalah tentu mengenai resale value. Kami jawab juga dengan sister company kami yang menghandle used car dan rental company, sehingga kami bisa memberikan buyback garansi atau resale value garansi secara komprehensif sampai dengan 3 tahun gitu. Karena mobilitas setiap hari dengan jauh untuk itu dan juga itu menjadi sarana familiarity. Orang bisa sebelum istilahnya mencoba kendaraan Finfast, beli kendaraan Finfast bisa juga mencoba taksinya dulu gitu. Jadi itu yang secara lengkap ekosistem tersebut tentu didukung dengan financing partner kami di Indonesia, baik itu untuk wholesale financing, retail financing, tentu itu semua akan memperkuat eksistensi kami di Indonesia untuk bersama-sama ya menumbuhkan industri otomotif khususnya kendaraan listrik di Indonesia. Baik Pak, Finfast ini kan bergerak cepat. Tadi kalau saya dengerin ceritanya, targetnya besar-besar begitu ya, terus juga hanya dalam hitungan waktu yang nggak bisa dibilang lama ini Pak, cukup 6 bulan gitu ya. Nah, bergerak cepat, tetapi kesuksesan EV ini kan permainan yang jangka panjang, begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa ini bukan sekedar strategi launch and live di Indonesia? Ya, memang kami bergerak sangat cepat ya, sesuai dengan nama brand kami Finfast, not Finslow ya. Finfast, we move very fast. Nah, tapi kalau bicara komitmen jangka panjang, sebenarnya publik atau masyarakat bisa menilai ya dari apa yang telah kami lakukan di sini. Misalnya, dari multi-million US dollar pabrik saat ini kami di Subang dengan 170 hektar yang nanti akan menyerap sekian ribu ya karyawan secara langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian dengan komitmen kami memberikan istilah buyback garansi. Ya, terus kemudian dengan ekosistem yang tengah kami bangun, dari situ sudah menunjukkan komitmen jangka panjang dari Finfast di Indonesia. Tetapi khusus untuk Finfast dan ekosistemnya, dari apa yang kami lakukan itu tentu masyarakat bisa menilai gitu ya. Untuk misalnya istilahnya trial and error, misalnya invest kemudian leave, menurut kami itu bukan pilihan dan cost-nya terlalu mahal kalau untuk itu gitu ya. Karena dengan semua investasi yang sudah dilakukan itu menurut kami opsinya cuma satu, yaitu sukses dan bertahan lama di sini gitu, atau bahkan selamanya di Indonesia, tumbuh bersama negeri ini gitu. Itu yang menjadi pilihan kami.
Oke, berarti launch and stay ya Pak ya? Betul, bukan launch and stay, live. bukan launch and live. Baik Pak, terakhir Pak dari kami. Tadi kan Bapak sudah cerita, ini potensi dari electric vehicle sendiri sangat besar potensinya. Tapi kan setiap sektor pastinya tidak bisa bergerak, bahkan berdiri sendiri begitu ya. Butuh dukungan dari pemerintah. Nah, mungkin Pak ada kebutuhan atau yang dibutuhkan dukungan dari pemerintah ini kira-kira seperti apa sih Pak? Saat ini kami menilai polisi pemerintah untuk mendorong peralihan dari combustion engine ke kendaraan listrik sudah cukup bagus ya, dengan insentif-insentif yang diberikan khususnya untuk perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam negeri, kemudian memenuhi istilahnya TKDN-nya, itu menurut saya polisinya sudah bagus, tapi tentu yang kami harapkan sebagai pelaku bisnis adalah konsistensi dari polisi tersebut. Karena pada saat kami memutuskan untuk investasi di Indonesia, itu semua bisnis case, bisnis skenario adalah dibuat berdasarkan polisi yang ada saat ini. Jadi tentu kami tidak mengharapkan misalnya terjadi perubahan di tengah jalan. Ya, kalau perubahannya lebih baik, tentu kami lebih senang mendorong kami untuk melakukan misalnya ekspansi lebih besar lagi. Tapi tentu konsistensi policy dari pemerintah, terus kemudian suasana yang kondusif dari segala aspek itu yang tentu kami harapkan sebagai pelaku di pasar otomotif di Indonesia. Oke, berarti kepastian hukum dari pemerintah ya Pak ya? Betul, itu yang kami harapkan. Baik.